Baik, anak-anak, apakah sudah bergabung semua di ruang Zoom ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Ibu mulai ya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya, setelah seminggu hari libur Lebaran, dan kita baru pertemuan hari ini. Dan sebelumnya Ibu ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau Ibu banyak salah pada kalian. Mohon maaf lahir dan batin juga, Ibu. Sama-sama ya, Ibu ya. Ya, baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk dalam materi baru yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya juga sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp kelas kalian bahwa materi hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan, ada yang ingin berpendapat apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ada yang ingin menjawab? Oke, baik. Jadi akan Ibu lanjutkan ya untuk penyampaian materi pada hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu pada KD 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tertulis. Nah, pada indikatornya yaitu menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. Lalu menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi dan menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Ibu akan membahas lebih lanjut mengenai materi teks laporan hasil observasi, Ibu akan memberitahu kalian bahwa materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ada 3 poin, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua ada struktur isi teks laporan hasil observasi, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar jelas, Bu. Oh iya, baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, kita masuk pada pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi ini? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi, baik itu dari bidang pekerjaan, karya manusia, fenomena alam, makhluk hidup, yang secara apa adanya berdasarkan klasifikasinya. Dan teks laporan hasil observasi ini disebut juga sebagai teks klasifikasi. Mengapa disebut juga teks klasifikasi? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan klasifikasinya. Seperti itu. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini juga mempunyai karakteristik, yaitu apa sih karakteristik dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi ini memuat karakteristik seperti berisi fakta yang ada di dalamnya tentang objek yang dipaparkan, lalu informasi yang disajikan itu merupakan hasil observasi atau hasil pengamatan yang sudah terbukti keberadaannya atau kebenarannya. Lalu tiap informasi yang disajikan secara urut dan berjenjang antar kelas dan subkelasnya. Lalu laporan teks hasil observasi ini tidak harus selalu ada kesimpulan atau penutupnya, seperti itu.
Sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, akan Ibu lanjutkan ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini memuat dua bagian, yaitu yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu biasanya berupa pernyataan umum atau definisi yang dilaporkan. Nah, kalimat definisi ini sering menggunakan verba relasional, seperti ialah, yakni, yaitu, adalah, merupakan, termasuk, disebut, meliputi, dan sebagainya. Seperti contoh, bunga melati adalah salah satu spesies yang termasuk dalam tumbuhan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari definisi umum. Jadi pernyataan umum, segeneral. Lalu untuk klasifikasi di sini yaitu pernyataan yang memuat dasar klasifikasi dan jumlah anggota atau aspek dari objek yang dilaporkan. Jadi objek yang dilaporkan ini termasuk jenis makhluk hidup atau tumbuhan apa nih. Nah, jadinya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini, yaitu menguraikan tentang bagian-bagian objek yang dilaporkan, berupa ciri atau karakteristik, segi fisik, perilaku, lingkungan, dan manfaat. Seperti pada halnya bunga melati. Nah, bunga melati itu kan tidak hanya satu bunga, tetapi juga ada bagian-bagiannya, yaitu ada dari bunganya, ada dari batangnya, dari daunnya, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu, nah ini merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi. Yaitu yang pertama ada pernyataan umum, yaitu bunga melati adalah tumbuhan yang hanya tumbuh di sebagian Asia Tenggara dan Australia. Nah, lalu deskripsi bagiannya, pohon ini, bunga ini tingginya sedang sekitar setengah tinggi rata-rata orang dewasa. Atau setelah diukur tinggi, tepatnya adalah 83 cm. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa teks laporan hasil observasi itu memuat fakta-fakta yang di dalamnya. Pada teks laporan hasil observasi ini, faktanya yaitu yang dapat dibuktikan, yang sudah dibuktikan, seperti batangnya bulat berkayu dengan tinggi 4-60 cm. Lalu tinggi dari pohon bunga melati itu sekitar 83 cm dan sebagainya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, baik. Mbak Safrina, silahkan. Apa perbedaan dari teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi ya, Bu? Karena sekilas teks laporan observasi mirip dengan teks deskripsi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali Mbak Safrina atas pertanyaannya. Jadi memang teks laporan hasil observasi ini menggambarkan suatu objek seperti juga halnya pada teks deskripsi. Tetapi pada teks laporan hasil observasi adalah laporan yang berisi penjabaran umum terkait dengan sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan. Sedangkan teks deskripsi itu berisi pemaparan atau penggambaran suatu objek yang detail. Nah, keduanya sama-sama menjelaskan dan menjabarkan sesuatu, yaitu objek yang dijabarkan secara objektif, jelas, dan terperinci. Sementara teks deskripsi itu biasanya menjelaskan objek atau peristiwa yang khusus terjadi di waktu tertentu.
Nah, sedangkan teks laporan hasil observasi ini biasanya dibuat untuk keperluan ilmiah, misalnya pengamatan atau penelitian. Sementara teks deskripsi itu penjabarannya lebih luas lagi dan bisa ditemukan di mana-mana, baik di buku, internet, media, hingga museum. Sedangkan teks laporan hasil observasi pada karya-karya yang ilmiah seperti itu. Mbak Safrina, apakah kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, sudah jelas. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Ya, baik Mbak Safrina, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan selain Mbak Safrina? Jika tidak, akan Ibu lanjutkan ya. Nah, ini merupakan pembahasan yang terakhir. Jadi, materi teks laporan hasil observasi yang kita bahas pada hari ini itu memang tidak banyak, cuman 3 poin yang penting yang sudah Ibu sampaikan, yaitu mengenai pengertian, struktur, dan yang sekarang adalah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kebahasaan teks laporan hasil observasi ini yaitu ada menggunakan bahasa baku bermakna denotatif. Nah, maksud dari bermakna denotatif ini yaitu bermakna sebenarnya. Jadi bukan kata kiasan seperti dalam puisi atau karya sastra yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata-kata atau istilah teknis ilmiah dalam laporan hasil observasi. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan verba rasional atau penghubung. Yang sudah Ibu sampaikan tadi yaitu seperti contohnya adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu menggunakan nomina bersifat umum. Jadi menggunakan kata-kata benda yang umum, yang generalisasi, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi. Baik, akan Ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi berikut. Baik, untuk Mbak Reynal, Deva, yuk silahkan. Baik, Ibu. Menurut saya, yang paragraf 1 itu adalah bagian pembuka, Bu. Lalu yang paragraf 2 itu bagian deskripsi, Bu. Begitu, Bu. Maaf Ya. kalau salah, Bu. Ya, baik, Mbak Reynal. Deva, benar ya, jadi yang paragraf 1 ini merupakan bagian pembuka. Nah, Ibu akan jelaskan karena dalam bagian paragraf 1 ini, yaitu bagian pembuka, itu menjelaskan objek secara umum atau secara general, seperti kalimat berikut, yaitu komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya merupai kadal. Nah, pernyataan umum itu memang seperti itu ya, bahwa kita tahu kalau komodo itu merupakan hewan sejenis reptil yang besar berkaki 4 dan wujudnya merupai kadal. Nah, itu merupakan pernyataan umum, pernyataan yang semua orang tahu. Nah, sedangkan dalam deskripsi bagian ini terdapat penjelasan mengenai bagian-bagian dari komodo tersebut. Seperti panjang tubuhnya ini bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm, lalu panjang ekornya, lalu di sini juga dijelaskan kepalanya, giginya, dan bagian-bagian tubuh komodo yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi struktur teks laporan hasil observasi ini hanya memuat 2. Yang pertama ada pembukaan dan yang kedua itu ada
deskripsi bagian. Dan tidak semua teks laporan hasil observasi itu menggunakan kesimpulan atau penutup. Seperti itu ya. Dan yang paling penting, dalam struktur teks laporan hasil observasi itu memuat dua, yaitu ada pembukaan dan deskripsi bagian. Seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Memang tidak banyak materi hari ini, hanya mengenai 3 poin tadi, yaitu pengertian, struktur, dan kebahasaan. Ya, baik, akan Ibu stop share screen-nya ya. Baik, anak-anak, ada yang ingin menyampaikan tentang kesimpulan materi pada pagi hari ini? Ibu persilahkan. Saya Mayesti, Bu. Oh iya, baik, silakan Mbak Mayesti. Baik. Kesimpulan pada materi ini ada laporan teks hasil observasi merupakan teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya berdasarkan klasifikasi. Teks laporan hasil observasi tersebut berisi fakta dan teruji kebenarannya pada objek yang dijelaskan dalam teks. Menurut saya itu tadi kesimpulan materi pada hari ini, Bu. Ya, baik, Mbak. Ya, baik, Mbak Maisi. Terima kasih sudah menyimpulkan materi hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian mencari salah satu teks laporan hasil observasi. Ya, mencari salah satu teks laporan hasil observasi dengan objek bebas yang sudah kalian temukan, dan kalian tentukan isi pokok dari teks laporan hasil observasi yang sudah kalian temukan. Jadi, apa yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi tersebut, dan tentukan struktur-struktur dari teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya. Jadi waktunya itu 1 minggu. Silakan kalian kumpulkan di Elita, nanti akan Ibu buatkan room-nya. Dan mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita ganti materi baru karena materi teks laporan hasil observasi juga sudah selesai, juga sangat singkat materinya. Ya, seperti itu. Dan oh ya, Ibu belum absen ya, Ibu lupa. Apakah masuk semua hari ini? Masuk, Bu. Ya, Bu. Oh ya, baik, nanti hasil absensinya kirimkan di grup WA ya, untuk Ibu pasrahkan kepada ketua kelas, Mbak Deva. Nanti silahkan mengirim di grup WA untuk presensi hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Ibu cukupkan kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Kalau banyak salah, Ibu mohon maaf dalam penyampaian materi atau membingungkan atau bikin ngantuk kalian. Baik, Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu live ya.